Loh, cepat jawaban siapa itu? Bisa bayangkan apa dia nggak kelolotan ngelek kita yang ada Yesus? Maaf saya pakai kata ini. Loh, betul nggak? Bagaimana setan bisa makan kita? Di dalam kita ada barikade ketiga, Yesus yang di dalam kita. Buktinya masih banyak yang belum tahu bahwa ada jaminan yang begitu luar biasa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka itu mau takut apa? Mau takut apa dalam hidup ini? Apa yang saudara takuti? Sehingga suara-suara lain menakut-nakuti kita, mengganggu pikiran kita. Kembali seperti anak kecil, nggak takut apa-apa asal ada mama papanya di situ. Mereka nggak takut. Nah, masalahnya kan di sini sudah tahu atau belum? Padahal sudah baca bolak-balik. Betul nggak? Sudah berapa kali sudah baca ayat ini? Kenapa belum nggak? Sampai saya harus menerangkan saat ini Doni tadi itu. Kenapa kita belum bisa tahu akan hal ini? Karena kita belum pada kata pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Kembalikan ke ayat di atasnya. Sebab, terus sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Bukan setengah hidup dan setengah mati. Hidup benar-benar. Nah, kalau kita tahu Yesus itu hidup, maka kita pun hidup. Kenapa kita takut? Ini rahasia yang luar biasa. Belum selesai, saudara. Saya kagum pada firman ini. Saya lanjut ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Firman ini menolong kita untuk mengetahui definisi mengasihi Yesus itu apa. Kalau kita cuma nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus, aku cinta Yesus dan sebagainya. Kalau cuma ngomong atau cuma nyanyi, itu belum bisa dibuktikan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, ayat 21 ini yang menjelaskan apa ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang mengasihi Yesus. Ternyata ada dua tandanya. Satu, memegang perintahnya. Dua, melakukannya. Gak ada yang lain. Pegang perintahnya, lakukan. Orang-orang yang kita bahas di awal-awal tadi sama bentuknya dengan konsep ini, tetapi yang dipegang dan dilakukan beda. Orang gak bisa tidur, orang stres, itu karena memegang perintah setan dan melakukannya. Loh, ya atau tidak? Makanya itu goblok. Karena nuruti, karena itu stres. Setan datang dengan suara, lihat itu, minggu-minggu terakhir suamimu kok jadi aneh-aneh, awas itu. Lihat itu, anakmu jadi begini. Lihat, sebentar lagi nanti di PHK dia. Saudara, suara itu masuk. Kamu kan sering sakit perut toh? Jangan-jangan kanker itu. Lihat itu, mulai ada benjol itu, jangan kanker. Nah, suara-suara itu kita dengar, lalu kita pegang, terus kita lakukan. Karena kita cerita lagi kepada orang lain, maka jadilah kita diatur, dikontrol oleh suara itu. Tapi kalau kita memegang perintahnya dan melakukannya, di situ kedahsyatan Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Amin. Jadi pilihannya cuma satu di antara dua, nggak ada yang ketiga. Satu di antara dua. Suara siapa yang kita mau dengarkan? Mengapa bayi-bayi bisa begitu tenang? Saudara lihat anak-anak kecil. Saya beri contoh begini.
Kalau suatu hari ada satu keluarga yang sedang kesulitan uang habis-habisan, untuk makan besok tidak tahu. Lalu malam itu ayah ibu ini ngomong kepada anak-anaknya yang umur 3 tahun, umur 5 tahun, umur 7 tahun. Dia sih ngomong, nah papa mama gak punya uang, besok gak tahu makan apa. Saya tanya, reaksinya 3 anak kecil ini bagaimana? Ayo cepetan, nangis? Enggak. Gimana reaksinya? Cepetan jawab. Reaksinya bagaimana? Cuek, acuh. Apakah mereka budek? Loh, coba jawaban. Apa mereka nggak dengar papa mamanya ngomong apa? Dengar. Mereka ngerti yang dimaksud papa mamanya nggak punya duit itu tahu tidak? Tahu. Kenapa cuek? Ayo cepetan. Kenapa cuek? Karena pasrah dan percaya. Kalau mereka bisa ngomong, betul pak, papa mama nggak punya duit, tapi kami percaya kok papa bisa cari lagi. Itu maksud anak-anaknya. Bukan mereka nggak mau tahu gak ada orang tua bagaimana. Nah itulah anak-anak. Masalahnya kita sudah kegedean. Betul. Kita sudah merasa dewasa, terus kepinteran. Maka itu kita terus mikir, menganalisa. Jangan-jangan. Wah sudah sok betul gak jadi pengacara aja. Ngomong ini, ngomong itu. Sudahlah, belajar diam. Pegang perintahnya dan lakukan itu. Saya mau beri bukti kepada saudara. Mengapa orang Kristen itu lebih hafal, lebih percaya, dan lebih mantap megang firman-Nya tetangga? Pernah tahu itu? Nggak tahu, saya beritahu saudara. Berapa banyak di antara kita Tuhan ngomong berkali-kali, kali cuma mesem gitu aja. Tapi kalau tetangga ngomong sekali saja, mancep itu. Kira-kira ya atau tidak? Terus hafal betul. Itu bisa dibahas berminggu-minggu gak habis-habis. Kenapa kalau Tuhan ngomong gak pernah dibahas lagi? Bukti saja. Setiap kali kita habis kebaktian mendengar firman Tuhan, begitu bubar, hampir gak ada yang bahas firman. Ngomongin rujak, sepatu, kamu cukur di mana, kok bajumu bagus, itu. Kenapa kita nggak bahas firman lagi yang baru kita dengar? Coba kalau tetangga ngomong, pembahasannya bisa panjang sekali. Yang suka begitu bertobat hari ini. Mana firman Tuhan itu? Maaf, saya cuma ngomong apa adanya. Siapa yang hafal firman-Nya mertua? Ayo, ngaku. Kenapa mertua ngomong lebih didengar dan diperhatikan daripada Tuhan yang ngomong? Satu kali saya pernah tanya, jadi masih ada mama mertua? Enggak, sudah mati 16 tahun yang lalu. Tapi firman-Nya masih dipegang. Padahal orang sudah mati 16 tahun yang lalu. Saudara, kita nggak konsekuen dalam hidup kita. Lagi sekali, tanda orang mengasihi Yesus cuma 2. Pegang perintahnya dan melakukan. Sudah, cuma itu saja. Saya punya ilustrasi. Saya pernah ngomong di sini kepada saudara, tapi saya ingin ngomong lagi supaya untuk menjelaskan betapa firman tetangga itu lebih sakti daripada firman Tuhan. Satu kali di sebelah rumah saudara yang sudah kosong berapa lama, tahu ada keluarga masuk. Biasanya kita yang sudah lebih dulu di daerah itu kan ingin tahu ini orang dari mana, namanya siapa. Biasa toh, bukan mau usil, bukan, namanya tetangga kok. Ya ingin tahu kerja apa, anaknya berapa, siapa namanya. Betul nggak? Wajar toh kita ingin tahu. Sudah 3 bulan tetangga ini agak nyentrik, nggak pernah bergaul dengan yang lain. Nah kita yang sebelah dengan dia itu tanya dengan tetangga yang lain, ada yang kenal nggak sih yang baru ini, siapa namanya, di mana? Ternyata semua tetangga di sekitar situ nggak ada yang tahu. Wah gawat ini, apalagi zaman sekarang, jangan-jangan teroris. Betul nggak? Orang jadi curiga terus.